10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum. Mari kita mempelajari karbohidrat bagian dari makromolekul bersama Ibu Sela. Tapi jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Nah anak-anak, apa itu karbohidrat? Karbohidrat dari bahasa Arab artinya sakar yang berarti gula. Berdasarkan gugus fungsi karbohidrat terbagi menjadi dua. Ada yang berasal dari gugus aldehid atau polihidroksialdehida. Ada yang berasal dari gugus keton, yaitu polihidroksiketon. Jenis-jenis karbohidrat ada 3, monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Trik asik, mo, guru, galak, frustasi. Mo, monosakarida, guru. Glukosa untuk yang ada gugus aldehidnya atau aldosa, galak, galaktosa, ada gugus aldosa juga. Kemudian fruktosa, ada gugus keton atau ketosa. Berdasarkan jumlah atom C-nya dibedakan menjadi 4, triosa. Contohnya gliseraldehida, tetrosa, eritrosa, pentrosa atau ribosa, heksosa ditemukan pada glukosa. Kemudian disakarida, trik asiknya dimalas. Disakarida, maltosa adalah gabungan dari 2 gugus glukosa dan glukosa. Laktosa, glu dan galaktosa. Sukrosa, gabungan dari glukosa dan fruktosa. Kemudian polisakarida. Polisakarida terdiri dari banyak molekul monosakarida. Contohnya ada amilum. Amilum itu terdapat dalam tumbuhan dan disimpan dalam akar, batang, biji, dan daun. Kemudian glikogen. Glukosa yang tidak segera digunakan diubah menjadi glikogen dan disimpan di hati atau jaringan otot. Kemudian selulosa tidak dapat dihidrolisis oleh sistem pencernaan. Nah anak-anak, untuk struktur monosakaridanya, jika kita menggunakan konfirmasi Fischer untuk glukosa, galaktosa, dan fruktosa, itu rantainya lurus ya. Nah, untuk glukosa dan galaktosa, dia termasuk polihidroksialdehid karena terdapat gugus aldehid. Kenapa dinamakan polihidroksi? Karena banyak sekali gugus hidroksinya, OH-nya. Coba dilihat, ada OH-nya yang banyak kan? Sedangkan fruktosa itu termasuk polihidroksiketon karena terdapat gugus keton dan juga banyak gugus hidroksi. Oke anak-anak, kalau untuk konfirmasi Haworth-nya untuk glukosa, fruktosa, dan galaktosa, dia bentuknya melingkar ya. Dan untuk fruktosa itu ada C-nya ada berapa anak-anak? Ada 5 ya. Ya, kalau untuk glukosa dan galaktosa jumlah C-nya ada 6. Nah, disitulah bentuk kalau menggunakan konfirmasi Haworth. Dia sudah berbentuk seperti cincin. Baik anak-anak, ibu ambil contoh disakarida yaitu maltosa. Maltosa diperoleh dari proses reaksi dehidrasi atau kehilangan air. Nah, itu diperoleh dari 2 molekul glukosa. Jadi OH diambil dari glukosa yang satu dan H dari glukosa yang satunya, kemudian menjadi air. Jadilah maltosa dan air. Anak, berikutnya adalah struktur dari amilosa dan glikogen. Kalau amilosa adalah terdiri dari glukosa dan glikogen juga terdiri dari glukosa. Kemudian kalau amilosa ini terdapat ikatan alfa glikosidik yang mana C1 terikat dengan C4 sejajar ya. Kalau glikogen ini glukosanya sangat besar ya, sangat banyak molekulnya. Nah, inilah yang dinamakan struktur dari poli, artinya banyak ya. Anak-anak, ini adalah struktur polisakarida yang terakhir, yaitu selulosa, di mana terjadi ikatan beta 1,4 glikosidik, yang mana terjadi C1 dan C4 pada glukosa yang lainnya. Kenapa beta? Karena terjadi antara glukosa yang
yang di bawah dengan yang di atas ya, beda dengan amilosa yang tadi sejajar ya. Sifat monosakarida yaitu pertama larut dalam air, yang kedua bersifat optik aktif atau C chiral atau C asimetrik, yang ketiga merupakan gula bereaksi positif dengan Fehling, Tholen, dan Benedict. Nah, selanjutnya klasifikasi monosakarida. Yang pertama ada glukosa. Glukosa terdapat dalam gula merah, buah anggur, madu, dan serum darah binatang. Kemudian glukosa merupakan gula produksi. Yang ketiga, glukosa berisomer dengan galaktosa dan fruktosa. Yang keempat, glukosa banyak digunakan dalam pembuatan permen, biskuit, dan roti. Nah, sekarang galaktosa. Galaktosa tidak ditemukan di alam bebas. Galaktosa memiliki rasa kurang manis dan kurang larut dalam air dibandingkan dengan glukosa. Dan galaktosa merupakan gula produksi. Oke, jenis monosakarida yang lain yaitu fruktosa. Fruktosa memiliki rasa yang paling manis dibandingkan semua jenis gula. Kemudian fruktosa terdapat dalam gula pasir, buah-buahan, dan madu. Fruktosa banyak digunakan dalam pembuatan soft drink dan sirup. Sifat disakarida. Disakarida terdiri dari maltosa dan laktosa merupakan gula produksi, sedangkan sukrosa adalah gula non-produksi. Selanjutnya adalah klasifikasi disakarida. Yang pertama ada maltosa. Maltosa terdiri dari 2 molekul glukosa. Kemudian maltosa bersifat gula produksi. 3. Maltosa mudah larut dalam air dan memiliki rasa lebih manis dari laktosa, tetapi kurang manis dari sukrosa. Yang keempat, maltosa terdapat secara alami di dalam tepung terigu. Selanjutnya adalah laktosa. Laktosa merupakan disakarida yang terdiri dari glukosa dan galaktosa. Yang kedua, laktosa dikenal sebagai gula susu karena terdapat dalam susu sapi dan susu ibu. Yang ketiga, laktosa digunakan dalam pembuatan keju. Baik, selanjutnya adalah sukrosa. Sukrosa merupakan disakarida yang terdiri atas glukosa dan fruktosa. Yang kedua, sukrosa dikenal sebagai gula pasir. Yang ketiga, sukrosa juga terdapat dalam gula aren, gula kelapa, madu, nanas, dan wortel. Yang keempat, sukrosa bukanlah gula produksi. Sifat polisakarida diantaranya terdiri dari banyak molekul monosakarida, kemudian semua polisakarida larut dalam air dan tidak mereduksi reaksi Fehling, Tholen, dan Benedict. Kemudian polisakarida yang terpenting adalah amilum, glikogen, dan selulosa. Amilum terdapat dalam tumbuhan dan disimpan dalam akar dan batang. Kemudian glikogen yaitu glukosa yang segera tidak digunakan diubah menjadi glikogen dan disimpan di dalam hati dan jaringan otot. Yang terakhir, selulosa tidak dapat dihidrolisis oleh sistem pencernaan manusia sehingga tidak dapat digunakan sebagai bahan makanan. Selanjutnya adalah klasifikasi polisakarida yaitu amilum atau kita kenal dengan pati. Amilum mengandung 2 macam polimer yaitu amilosa dan amilopektin. Amilum banyak terdapat pada kentang, gandum, ubi kayu, sagu, beras, dan jagung. Pati berfungsi sebagai cadangan makanan bagi tumbuh-tumbuhan. Yang keempat, selain itu amilum juga digunakan industri bahan makanan, industri kapsul, kemudian obat, jeli, dan gula. Berikutnya adalah glikogen. Glikogen banyak terdapat pada hewan, manusia, dan sebagian kecil tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, glikogen dalam tubuh berfungsi sebagai cadangan energi yang pembentukannya diatur oleh hormon insulin. Yang ketiga, mudah larut dalam air panas dan larutannya dapat mereduksi larutan Fehling. Oke anak-anak, ini adalah
Klasifikasi polisakarida yang terakhir yaitu selulosa. Selulosa banyak terdapat dalam tanaman kapas. Selulosa merupakan penyusun utama dinding sel tumbuhan. Dan terakhir, selulosa banyak digunakan dalam industri kain katun dan sutratir. Oke anak-anak, kita masuk pada reaksi pengenalan karbohidrat. Untuk mengetahui suatu zat itu mengandung karbohidrat atau tidak, maka kita lakukan uji. Nah, yang pertama ada uji molis. Apabila suatu larutan atau suspensi itu mengandung karbohidrat, maka diberi tetes larutan alfa-naftol kemudian asam sulfat secukupnya, maka terbentuk dua lapisan cairan. Pada bidang batas tersebut terbentuk warna merah, maka dikatakan dia positif mengandung karbohidrat. Yang kedua adalah uji Pelling. Uji ini dapat menunjukkan adanya karbohidrat reduksi seperti monosakarida, contohnya maltosa dan laktosa. Reaksi ini menunjukkan uji positif jika terbentuk endapan merah bata Cu2O. Nah anak-anak, yang berikutnya, yang ketiga adalah uji Benedict. Uji ini dapat menunjukkan adanya glukosa dalam urin penderita diabetes. Uji positif adalah terbentuk endapan merah. Yang keempat yaitu uji iodin. Uji iodin bermanfaat untuk mengidentifikasi adanya amilum atau pati karena reaksinya sangat peka dan selektif. Reaksi ini menunjukkan positif jika terdapat perubahan warna biru. Yang kelima adalah uji Pikrat. Uji Pikrat digunakan untuk mengidentifikasi karbohidrat reduksi. Reaksi ini menunjukkan positif jika terdapat perubahan warna kuning menjadi warna merah. Yang keenam adalah uji Seliwanov. Uji Seliwanov digunakan untuk mengidentifikasi karbohidrat jenis ketosa atau fruktosa atau membedakan antara glukosa dan fruktosa. Uji positif ini ditandai dengan jika mengandung ketosa menghasilkan warna merah tua, sedangkan mengandung altosa menghasilkan warna merah muda. Kegunaan karbohidrat. Yang pertama, sumber energi utama bagi tubuh. Yang kedua, menjaga keseimbangan asam basa tubuh. Yang ketiga, membantu penyerapan kalsium. Yang keempat, membantu metabolisme lemak. Yang kelima, melancarkan pencernaan. Yang keenam, sebagai pembentuk rangka struktur RNA dan DNA. Nah anak-anak, untuk menambah pemahaman kalian, Ibu akan memberikan soal untuk mengetahui sejauh mana anak-anak menyaksikan video Ibu dan sejauh mana pemahaman anak-anak dalam memahami materi pembelajaran tentang karbohidrat. Ada dua pertanyaan, nanti jawabannya silahkan tinggal di kolom komentar. Pertanyaannya adalah, suatu sampel organik positif dengan uji molis dan memberi warna biru dengan larutan iodin. Senyawa apakah yang terdapat dalam sampel? Nah, silakan tinggalkan di komentar ya. Kemudian yang kedua, suatu senyawa dengan rumus C12H22O11 bereaksi negatif dengan uji Pelling dan pada hidrolisis menghasilkan dua monosakarida yang berbeda. Tentukan nama senyawa tersebut. Oke, silakan dijawab ya. Jangan lupa dipahami dulu. Semoga anak-anak Ibu bisa menjadi lebih paham dengan materi karbohidrat yang Ibu sajikan di pembelajaran kita kali ini. Baik, kita sudah sampai di penghujung akhir dari video pembelajaran ini. Nah, Ibu mau bertanya, tinggalkan di kolom komentar apa saja yang Ibu bahas di dalam video pembelajaran ini. Pembahasan apa saja tentang karbohidrat yang telah kita pelajari pada hari ini. Silakan anak-anak simpan di kolom komentar. Ibu ucapkan terima kasih. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat menambah manfaat, wawasan, serta menambah pemahaman kalian tentang materi karbohidrat. Ibu mengucapkan terima kasih dan silakan share ke teman-teman kalian jika dirasa
bermanfaat agar dapat menambah manfaat sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, share, dan komen. Bye-bye.